Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, semua baik, dalam Kak. keadaan baik ya. Alhamdulillah kita dapat Baik. berjumpa kembali dalam Tatap Maya kali ini masih membahas mengenai modul 2.1 yaitu mengenai pembelajaran yang efektif ya. Seperti biasa kakak agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kakak untuk memimpin doanya kak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Kak Yana yang telah memimpin doa. Kita langsung saja ya Kak, izin screen dulu Kak. Siap untuk yang kemarin Kak masih ingat Kak? Jangan lupakan yang ketiga. Sudah bisa dipahami? Masih liar, Kak. Masih liar. Gara-gara ya tidak itu ya, pemberian tugasnya kurang komplit itu Kak. Nah, seperti biasa ya Kak, ada kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera. Jadi kakak-kakak harus senantiasa on cam. Kemudian yang selanjutnya mematikan mikrofon apabila tidak diperlukan. Kemudian hadir seutuhnya dan juga menghargai waktu bersama. Kemudian maksimalkan fitur chat untuk pembelajaran kali ini. Kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar ya, ada yang teknis kecil. Tapi mudah-mudahan pada kegiatan kali ini kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada sesi kali ini masih mengenai modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan juga penyajian tugas gerak 2JP. Ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi refleksi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak ya. Jadi nanti berbagi praktik baik ya mengenai tugas gerak. Nah, agenda sesi kali ini ada 1, berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga, refleksi. Nah, untuk mengawali kali ini adalah ada review singkat tentang materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita lakukan kemarin pada tatap
maya ya, pada tatap maya ke-9 dan ke-10 ya. Sekarang kita tatap maya yang ke-11 kali. Nah, pada tatap maya kemarin kita membahas mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan juga penyajian tugas gerak. Perlu diingat ya kakak-kakak, dalam pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai konsep dan keterampilan mengajar ya. Ada 9 aspek pembelajaran efektif. Jadi dalam pembelajaran efektif itu ada 9 aspek. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua keterlibatan aktif siswa, yang ketiga pengajaran berdiferensiasi, yang keempat ada pemrograman dan pentahapan konten, kemudian yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, yang keenam umpan balik, yang ketujuh komunikasi efektif, yang kedelapan penilaian dan evaluasi, yang kesembilan keselamatan. Jadi memang itu harus ada 9 aspek, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi dalam konsep dan keterampilan mengajar yang efektif itu, yang pertama itu tujuan pembelajaran, harus ada tujuannya agar kita dapat agar peserta didik kita dapat fokus pembelajaran kepada tujuan. Kemudian yang kedua itu keterlibatan aktif siswa. Nah, diharapkan dengan tujuan yang sudah ditentukan, peserta didik juga harus aktif ya Kak. Jadi kalau mengajar yang efektif itu, peserta didik itu harus aktif. Jadi jangan gurunya yang terlalu aktif, tetapi siswa harus yang lebih aktif untuk proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu pengajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran ini harus berdiferensiasi, harus memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik. Baik kebutuhan dalam kebutuhan visual, auditory, ataupun itu kebutuhan kinestetik. Jadi harus memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian ada pemogresan ya, dan pentahapan konten. Jadi konten itu harus bertahap, harus ada tahapan-tahapannya agar peserta didik tidak kebingungan. Nah, penjelasan, dan di sini juga ada penjelasan dan demonstrasi kontekstual. Jadi harus dijelaskan secara lisan, kemudian didemonstrasikan agar setiap apa yang kita tugaskan, yang kita berikan dapat dipahami oleh peserta didik, dan juga umpan balik. Umpan balik ini untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran yang kita berikan, seberapa pemahaman peserta didik itu sudah seberapa jauh pemahaman peserta didik. Makanya kita harus ada umpan balik. Kemudian komunikasi yang efektif. Nah, kita harus ada komunikasi dengan peserta didik dengan efektif. Jadi tidak perlu panjang lebar kita berkomunikasi, tetapi kita dapat menyampaikan intinya dengan sangat baik kepada peserta didik. Kemudian penilaian dan evaluasi. Nah, ini penilaian juga harus disertakan karena kita akan mengetahui pembelajaran ini sudah baik atau tidaknya dengan cara penilaian, dan juga mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ke-9 itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu harus tetap diutamakan ya Kak dalam proses pembelajaran. Dan kemarin juga kita telah mempelajari penyajian tugas gerak ya. Jadi dalam tugas gerak itu ada 3 aspek penyajian tugas gerak. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Jadi senantiasa kita harus menjadi pusat perhatian
bagi peserta didik agar materi atau konten yang kita sampaikan dapat dicerna, dapat dipahami oleh peserta didik kita. Dan juga yang selanjutnya adalah yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, jadi harus ada penahapan kontennya akan seperti apa. Konten-konten yang kita berikan harus memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Jadi harus banyak modifikasi dan juga kreasi-kreasi agar tidak membosankan. Dan yang ketiga, memilih dan mengorganisasi isyarat atau cue ya pembelajaran. Jadi harus dengan isyarat-isyarat yang jelas. Jadi penugasan itu harus isyarat-isyaratnya jelas dan efektif bagi peserta didik dan dapat dipahami oleh semua peserta didik, isyarat-isyarat yang disampaikan. Isyarat pembelajaran adalah suatu ya kata atau perasa yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan kepada peserta didik ciri-ciri penting dari suatu keterampilan atau tugas. Nah, di sini ada beberapa contoh isyarat pembelajaran. Ada yang satu, misalkan, bola didorong, tidak dipukul. Nah, itu isyarat ya. Contohnya. Kemudian mata melihat ke depan. Itu juga isyarat. Tulis. Kemudian lutut ditekuk 45 derajat. Nah, jadi isyarat itu harus jelas dan tidak perlu panjang lebar. Yang penting jelas isyarat itu. Nah, itu review singkat mengenai materi yang kemarin ya, yang pertemuan kemarin. Terima kasih, Kak. Nah, selanjutnya Punten kita telat. Oh, siap. Wilujeng Sumping, Kaparin. Selanjutnya berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi yang pertama, peserta dibagi menjadi 3 kelompok ya Kak. Biasa kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja dalam 40 menit. Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room atau ke room utama. Sekarang kita akan bagi dulu 3 kelompok ya Kak. Oh, di sini baru 11 orang ya Kak? Iya, Kak Ali belum ada, Kak Rijal. Baru 11 orang yang masuk. Kak Penny izin dulu Kak, karena sedang takziah saudaranya meninggal katanya. Kak Penny Izin telat masuknya. Ya. Berarti yang belum masuk itu Kak Penny, terus siapa lagi ya? 11. Kak Ali, Kak Rijal, Kak Yayan. Kak Rijal, Kak Yayan ya. Berarti 4 orang lagi. 3. Pada terkendala sinyal kayaknya Kak. Aca ya Aca. Oh iya, Adiasa ada nggak ya? Aca belum. Iya, belum ada. Kak Adiasa Belum ada. takutnya tidak tahu bagian sekarang nih. Oke, boleh gacor. Gacor kawin aku. Nah, dia. Kak Farid ada, Kak Farid. Kak Farid ada ya Kak Farid. Hadir. Biasanya telatnya. Mas Buk, aduh. Tadi rada dipaksa Kak Karitana. Dibagi tugas kelompok.
Kak Aca Takutnya masih nanti yang yang baru masuk nanti numpuknya di room utama ya kalau dibagi sekarang. Berarti, Kak Yayan susah masuk katanya Kak. oh, tapi dari sini sudah diizinkan. Bisa masuk ya, berarti kita ada kendala sinyal. Dipaksa. Pak, sinyal ya. Berarti 5 orang. Yang belum masuk itu ada 4 ya, 4 orang. Bisa. Bisa. Kita bagi. Maklum kalau di rumah mah susah sinyal Kak, Tegal bulk. Nah, ya kayaknya sudah masuk ya. Kak Aca kemananya Kak Aca? Ini 12 sudah, baru 12 orang yang masuk. Izin telat Kak. Oh iya, siap Kak Yayan. Ya. Kak Rijal belum masuk, Kak Rijal. 3 lagi lah. Kak Rijal masih ini Kak kecewa sama wasit mungkin. Tapi persamaan persepsi. Sama. Sudah ya Kak, sudah masuk ke roomnya masing-masing? Saya di sini berarti ya Kak. Iya, di room utama sekarang kayaknya. Ya, mohon maaf Kak. Ya. Ya, bersama Kak Yayan, siap Kak Yayan. Lalu siap aja dulu. Silakan Kak, bisa dibuka Kak itunya. Bersiap untuk menyanggah Pak Yayan. Sudah bisa dibuka Kak. Cuma 2 orang Kak ini. 2 orang. Nanti kan Sudah, Kak. takutnya 2 orang ya. Lupa saya rokok. Bisa Kak ini. Sekedap. Aduh. Bisa dibuka, bisa ya. Kan nanti takutnya ada yang belum masuk, bisa jadi masuk ke room ini. Siap ya Kak. Nah, Kak Sofian kan baru masuk tuh. Oh iya. Ya, ada ya. Gimana ini Kak Farid ini? Soal tadi saya nggak ikut dari awal soalnya Kak Farid. ABG telat Pak, masbuk ABG. Yo macenah aya soal lama ya. Non ieu teh mencari Kan orang kelompok sabara kelompok 1. Kumaha. mencari referensi inspiratif Aduh, wing tuh bisa terkait masuk. penyajian tugas gerak. Mencari referensi terkait referensi inspiratif. Referensi Kelompok sabara itu Pak Farid kita. Kak. inspiratif terkait. Duka ieu teh tadi Ini teh. kelompok 1 Kak. Satu. Ini soal Ya, kelompok di room utama.
Oh, siap, Kak. Idul Utama kelompok 1. Ji, Bayu orang karek asup, kue karek asup, Ji, nu kumaha? dari asup wae. Ya, si Iwong teh ngajakan nyewa imah kayak nugdag, cai cek orang boga budak leutik pasti nugdag. Non, dipapari dua tuh pemerintah nyadiakeun kosan. Kan? Kumaha? Bos, Iwong abi ngiring dong. Ngiringin dong. Gas. Ngirimkeun. Oh, eta non. Hari Minggu. Lain, iya ngagaweanan iya. Nyap ya terkait. Ya, tah soalna dina kolom chat Haji. Nah, pada usaha Pak. Kita biasa di moderatoran segala rupa gitu. Kayayan saja ya. Siang atau Kasopian. Cicing aing Pak tadi Didu juga presentasi kieu. jeung ngeusian. Asacan pernah moderatoran abi Pak euy, diajar. Ulah nu abi presentasina hese ye. Kasopian atunya. Haji, Naon ieu ngebahas naon moderatoran? oke lah. Tah soalna heula tah, Ji. Penyajian tugas referensi inspiratif terkait Na komen di aya tah. Na komentar geura. Na pesan. ayahnya Pak. Oh, nya di lebetna nya. Nya di lebetna. Di lebetna ya. Minta di-share lagi Kak ini Kak Fasil. Tahu soal. Oh, ini nah hilang gimana? Pak Haji baru datang mungkin belum ada di. Oh, belum ada itunya ya? Ya. Siap. Oh. Nah, Berarti itu ini Kak kelompok tugas satu. ya. Nama anggota. Nah. Terus diserat kayak atau diserat wae ku abi. Serat teh ku paparit. Ketik. Siap lah sasarangannya, coang di share screen-nya. Mi yeun ya. Nah, nah, Urang teh nu bagian sabaraha? payayan teh payayan. Nah, kali itu banyak. Bobola sok. Dari yang Kurniawan tapi kali. Urang nu mana ieu nu menetapkan tanda prosedur? Eta penyajian tugas gerak tah. Ruti awal sih tuh. Nu mana? Kan? Penyajian tugas gerak. Headset euy. Iki speakerna utut. Kayayan ini teh pendapatan pelatihan dari peserta didik maksudnya menetapkan tanda atau prosedur. Kumaha? Kayak ini gimana maksudnya ya? Soal tugasnya kan maaf nggak ikut dari awal ini. Tadi ketinggalan Kak. Gimana Kak Farid? Ini untuk tugasnya di gimana Kak? Belum Itu kan itu menetapkan tanda prosedur ya. ya.
Ya, kasih contoh ini tadi belum masuk. itu kan di modul itu ada ya. Oh Ini ya, kan ya berarti diisinya semuanya itu Kak atau nomor ya satu itu saja harus diisi itu semuanya yang semuanya? melakukan tata prosedur itu apa saja, gimana saja gitu. Siap. Kayaknya saya cari nomor satu atau ya. Pak Farid, Kan? penyajian tugas gerak Mohon penyajian jadi di tenor sih ini teh. Penyajian tugas gerak. Yang batur kumanya. Sami penyajian tugas gerak jadi kurang mendesain berarti teh. Misalkan mendapatkan perhatian dari peserta didik, ku tanda kudu kumaha, membuat prosedur yang konsisten seperti menepuk tangan merenya kangge mengumpulkan siswa gitu meren pakai clue. pakai tanda cong diserat nya kayak pami eta ditarambihkeun abi nomor hiji mihtereh kayayan atas lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman sehingga siswa kumaha pemitina lingkungan
Oh, agar siswa merasa amannya. Hmm. Aya teu Pak Haji? Hmm? Aya teu. Nomor 2. Nomor 3 tak memastikan peserta didik mendengar dan Siap. melihat. Nya bener. Ada tah. Jangan Ya. berteriak mungkin. Terus menyiapkan media lumayan. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat berarti memposisikan Jangan ininya agar peserta berteriak. didik mendengar dan melihat secara cukupnya. Jangan berteriak kayak clue nawe hungkul lah. Siap. Oke, dijelaskan. Wah, Ya buntutan aing mah. Menempatkan diri di lokasi yang terlihat oleh seluruh siswa gitunya. lu mana? Buat kamari cekap hasil mengerti membelakangi siswanya. Gitunya, lurusnya kayak ya. Ya, Kelas kami mendengar menggunakan suara yang Jangan berteriak, we. suara yang Jangan berteriak. tidak keras dan tidak kurang gitunya. menggunakan suara yang cukup. Kumaha suara yang cukup. Udah, we, jangan Menggunakan berteriak. suara Kaparin. Lan, Jangan berteriak, we hungkul. jangan berteriak pada saat menjelaskan maksudnya. Kenapa Haji bahasana kurang meh rada ieu. Untuk Kumaha, menenangkan kelas yang gaduh dan membuat siswa mendengarkan instruksi dari gurunya, berteriak dan meminta siswa diam sangatlah tidak dianjurkan. Menaikkan volume suara saat hanya akan membuat siswa lebih gaduh lagi. Wah, mantap Pak Haji ngajelaskeun euy. Oke. Berarti menggunakan suara yang cukup keras dan jelas gitu nya. Menggunakan suara yang cukup keras dan jelas gitu. Jangan berteriak, Dan jangan kurung tidak berteriak, Paparit. Jangan berteriak. Dalam kurung geus leres eta, Jangan berteriak, we udah. Nah, jangan berteriak itu tah. Contohnya untuk menenangkan kelas yang gaduh dan membuat siswa mendengarkan instruksi dari gurunya, berteriak dan meminta siswa diam Pandi edit seletik Ji. sangatlah tidak dianjurkan gitu. Siap. Menaikkan volume suara. Penggunaan waktu yang efisien. Buat pembelajaran. Kalau enggak, gunakan media pembelajaran yang menarik. Tonton dikit. Mana Ji? Anu eta. Wah, ya Karijal euy. Kemon Karijal. Muka tilu kan? Mohon katilu.
nude haji Hah? nude tah waktu Anu waktu. Kita mal ulah ting nu jangan berteriak atau geus engke kita wae. enggak Terus pan ieu ditambihan haji ya. Nah, ieu ditambihan. Katanya itu mah nyala aja. center Asa enakeun ieu anu ieu euy. Gunakan media pembelajaran yang menarik Nu mana nu anu katilu. gimana? Anu katilu ulah jangan berteriak gitu. Nanti teh cara menarik perhatian siswa di kelas saat menjelaskan materi Dan pembelajaran gunakan media pembelajaran yang menarik gitu. yang menarik. Oke. Nanti Penggunaan waktu yang efisien. Cing pami eta kumaha? terus gitu kita buat rencana pelajaran yang Ya teh. Aya gunakan teknik time management seperti memberi batas waktu untuk tugas-tugas tertentu atau kompetisi kecil untuk menjaga energi siswa atau mending anu siapkan alat-alat dan materi pembelajaran dimulai agar waktu tidak terbuang untuk kudu persiapan diisi saat sadaya jam meureunna eta mah. Lah? Kudu diisi sadaya meureun teh. diisinya diisilah hiji deui Pak Haji. Anu keterampilan gerak yang diajarkan ge diisi meureunna. Mohon. Tuluy nu urutanana. Aya kitu kumaha anu ieu? Kakak-kakak anu ieu tah. kan efisien eta teh nomor poin 2 na laras Pak eta tidak modul Isi tambahan deui. Dia mah ada siapkan atuh Nah, isian eta we na eta wata urutan pengajaran yang dilakukan. Mah eta. Urutanana misalkan keterampilan gerakna passing bawah, urutan pelajaran yang dilakukan. Nah, heula mun kitu nya. Kamari teh nu menahapan konten teh asa kitu dan aspek organisasi geuning kamari kayayan anu renang. Anu cekah heru teh kumaha anu renang teh. nya misalkan enak teknik renang jadi meureun urutan pengajaran yang dilakukan meureun Pemahaman siswa non materi. Pemberian materi kumaha non penyampaian materi lah. Pelajaran yang dilakukan berarti Pemaparan materinya. pemaparan materi dan gerak. Pemaparan materi, kemudian di rumahan sih baik semakin banyak yang bekerja maka akan mempermudah pekerjaan kita. Kali on cam dong. ayo. Weh, ada Kak Ali dan Kak Rijal, ayo. Keduana naon, Mbak? Wah, kirang. Terus Eta nu kaduana meureun tugas gerak lain. Muka hijina materi. Oh, berarti banyak. naon lah renang teh berarti bade gaya naon? Iya, pengenalan suhu, Pengenalan airnya. pengenalan airnya. Suhu jika uin potong rambut. Tadi masuk. Renang misalkan tina gaya naon ieu gaya bebas. Gaya bebas. Assalamualaikum ya karena ya. Ah,
Mantap. Aduh, Pak Adiasa Kakak, menikah cepat. Sep. Cepat Paras. Kak Caca. Kumaha ya kumaha aduh hampura euy. Saya ku abi dikitu Informasina dina chat. Kolom chat, Pak. mana chatna? Udah we eta Tiap urutan kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru pas pembelajaran. Penyajian tugas gerak. Mohon Ya, tadi kita di luhurnya Kak Adi ya. Nih Kak Ieu. Luhur, mana we? Naon wae teh? di Oh, pas berarti- kelompok 1 ya. tambahan atuh itu nama anggotana Pak. Urang tambahkeun ih. Ali aya Ali. Aya Beureun limaan mana sakelompok aya sakelompok ti rumah. Ya, limaan. Eta loba-loba teuing. Apa jeung saha? Di depan orang mah juga. Genepan. Dan baik, semakin banyak yang bekerja maka akan mempermudah pekerjaan kita. Alah. Pak Adiasa pan acan ye kumaha. Heeh. Sok we abuskeun bae heula. Mohon. Tos di dieu lah. Heeh, kan wae. Keluar. Dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Tanggapannya Kak. Sudah baik, sudah sangat baik. Ya, kan? Kamu tanggapan Pak Ali ulah di copy paste. Karijal enggal ya. Atuh ieu moal aya duit atuh dibeli kabeh mah euy. Nya. Jadi kita jika moderator Roka Hadi gini, silakan untuk ditanggapi oleh teman sendiri. Kebagan kan, Lid? Lah, Kan? Cacan. Ya. Yang 3 herang 2, wih. Jadi itu penyajian tugas geraknya, Mohon diuraikan tinu materi kamari geuning Kak Adi. Model anu konten, anu isyarat, terus teh naon deui eta teh. Konten, isyarat, konten. Tah tina media anu kali itu lain. Mohon tadi teh ieu teh tugasna ieu teh karosong. Ieu nembe tadi teh dieusian ieu menetapkan tanda atau prosedur untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Berarti kumaha kitu bilih aya tambihan cong ditambihan da tiasa ieu. Tuh. Entos wes lah entos jadi mah geus. Entos mantas. Aya teu ngarti euy, aya nama. Tanu ieu atuh. Nah, tahap konten, keterampilan gerak bade naon? Tahapanana Mohon. Misalkan renang gaya bebas, bade atanapi bade tina naon, bade sepak bola, bola voli atau kumaha. kolom nomor 2 atau tina naon tah tina. Oh iya kudu aya renang iya. Ieu teh ieu mah Tadi materi. Eta mah menang ngeusian embe. Ieu menang ngeusian embe bisa Ya. ganti. Urutan pengajaran yang dilaksanakan. Pemaparan materi. Tuluy. Ulah ke pengenalan air itu. Mun erek Kolam. pengenalan air urang mimiti. Kolam. Ulah. Pemaparan materi. Terus Pemaparan materi teh dipaparkeun heula materinya, kemudian terus pemaparan materi simulasi gerak heula. oke, Ulah ka terjunkan air. si gerak. Konten seruan tah. Terus Simulasi misalkan kana renang gaya naon gaya bebas kan simulasi heula di darat lain. mohon. Tuluy. Pemanasan heula meureun. What? Pemanasan teu. Mohon. Berdoa segala rupa lah.
Ieu mah jigana urang lamun nempokeun konten renang ka budak kumaha maparkeunna menurut kitu ka Adi ieu mah. Nya jika nama gitu. Iya, Jadi geus aya simulasi gerakna heula. menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi nugaskeun Ya, kita lain. nya. Jadi ulah aya pemamaparan materi, ulah aya penugasan mah. Oh, dan aspek organisasi penugasan. Heeh. Mohon. Penahapan konten. Jadi digentos, tahapan konten teh tahapan materinya konten materi. mohon. Tahapan materi jeung penugas ngaorganisasikeun penugasan kumaha gitu ka budak gitu. Jadi kan ari diulang mah kahiji meureunnan bener pemamaparan dalam materinya. Kemudian pemaparan materi, geus pemaparan materi biasana mah urang mah sok menunjukkan heula video gitu. Video tanengke diteliti kemudian tuliskan gitunya bagaimana cara melakukannya gitu. Karena itu melakukan tugas gerak. Kemudian praktekkan apa yang sudah kamu tulis itu kan jadi penugasan ya teh. Jadi yang nugaskeun urang ke budak kumaha gitu meureunna intina di dalam di materi karena materi ngorganisasikeunana gitu. Simulasi gerak dan video terus bade kumaha deui? Gerak dengan simulasi gerak. Katakan orang aya di kolam, berarti pengenalan heula lingkungan. Kolam. Pengenalan air. Pengenalan air atau sok Sok tidak kekecebekan heula nih sampeana. Nya pengenalan air. Pengenalan air mah meureunnan pas simbo-simbo eta pengenalan air. Kolam. Bener. Kolam kudu dikenalkeun kolam. Ulah teuing geus apal ieu kolam segi panjang. Terus teknik pernapasan urangnya. Pengenalan air. Pengenalan air. Kemudian melakukan paneta teh aya sabaraha gerak dasar, aya gerak dasar tangan, gerak dasar gerakan kakinya, gerak dasar badan jeung gerak dasar pengambilan napas asa nama di renang mah. Gitu. Jadi nanti terakhir koordinasi gabungkan gitu. Wah, mantap. Siap berarti naon heula ieu, Pak. Sok pokona intian mah kitu itu bisa ngarangkai kata-kata coba ge. Kayayan Kak Rizal, Kak Ali, Kak Sofyan. Melakukan gerakan kaki terlebih dahulu. Kumaha? Atuh pilih. Kumaha kata-katana? Menang atuh abi teu bangga. Iya dah. Mohon bola voli naon. Geus nonton kadua bola voli eta mah geus kagok. Mohon, sok. Melakukan gerakan kaki atau melakukan gerakan pengambilan napas dalam renang gaya bebas gitu kan. Penugasan nama gerakan kaki gaya bebas merenang. Gerakan kaki renang gaya bebas. Ayo melakukan gerakan kaki gaya bebas, melakukan kemudian yang kedua melakukan meluncur pan aya meluncur teh gerakan kaki anu dieukeunna. Sagala meluncur gerakan kaki. Kemudian gerakan geus kana kaki kana tangan, geus kana tangan mengambil napas. Gerakan meluncur bisa atau meluncur heula kemudian dilanjutkan dengan gerakan ayunan kaki. Ayunan kaki. Kemudian karena gerakan tangan.
Terakhir mengambil napas. Itu. Apa terakhir? Koordinasi atau menggabungkan, mengkombinasi, koordinasi bisa menggabungkan menjadi satu gerakan. Kombinasi geraknya. Kombinasi gerak. Kombinasi. Terakhir tutup doa. Refleksi. Tutup doa. Pendingin. Ayo doa nanti, doa di awal. Jadi telem udah. Bangga di kelas nggak doa nama. Kalau kata berdoanya. Absen atau kayak gitu mah kuat. Enggak ulah dan pokokna unggul itu inti nama gerakan inti. Gerakan inti. Naon? Gerakan inti. Nomor 2 badai bola sepak bola, badai bola voli. Badai atletik. Bola voli bae tuh. Yang mudah-mudah sebelah sing bawah. Parijal keluar di Darussalam. Enggak. Jeung SD2 gara orang euy. Duh aing teu kaburu aing teu miluan atau ayeuna. Ye, lain bejaan orang yang daftar ka Darussalam. Sama kumaha geus jadi bagana ge ya, pa ayeuna jadi bagana. Geus atuh iraha main. Main heula jeung nu sanes tah urang teh terus si Didin di baik sabarisan jeung urang geura. Wayanya bagana Awewe lalaki. Awewe lalaki. Karida awewe lalaki mah. Lalakina geus. Karton ayeuna duh nyahna euy. Mulai minggu Sabtu. Bola voli-na passing bawah ya, heula. Oh, mau lihat tilu 40 menit ya teh, Pak. Oh, lila kan ya. Iya, kurang seberapa menit ya? Jelas teh anu nembe gabung. Ya pelatih voli Pak Haji. Hampir sami ya kitu. Yang dulu. Kopas lagi mah Pak itu. Siap. Penjelasan singkat demonstrasi. Nonton. Dia dibalik. Gimana, Kang? Ya mereka balik. Dibalik. Alhamdulillah anteng teh umum teh sagitu. Oh, umum atuh neng euy. Deng vektor sina nyungsong. Si Oleng tuh. Di mana ada yang turnamen? Bola voli di mana ada yang turnamen? Kan sementara mah di Darus. Sana mah Jauh kamari atuh. Diskusinya belum Kak, masih proses. Lima menit lagi ya kakak-kakak. Kita kembali ke room utama. Siap. Siap. Mas tuh, Pak.
Eta materi passing bawah mah pasti dijelaskan ieu nak. Runtutan ieu nak. Mulai posisi kaki segala rupa. Tak iya. Kayak dijelaskan ya ke hajinya. Ya. Ih, Nya terus. Oh, latihan pemanasan, latihan gerakan passing bawah. Ieu teh kelas sabaraha ieu teh? Ada kelas sabaraha? Terangkum, Pak. Kapaningan aya passing bawah mah naik kelas 4 5 genep. Lamun geus rada mahir mah meureun kelas genep. Mohon kitu we sambikeun dulu we. Kelas genep ya. Lain penutup gitu. Fase C. Latihan latihan Gitu. latihan gerakan passing bawahna naon wae gitu, meureun latihan aya passing bola ke atas, aya passing bola ke tembok, meureun lain instruksina atau kumaha? Mohon sok diieukeun boleh? Diieukeun. Lain cara melakukan passing bawah. Misalkan contohnya posisi tubuh gitu ta. Aya Tegak. dulu Tah eta mah ge diterangkeun we nya 5 Gitu. menit deui bilih. Ieu nya. pilih moderatorna saha, bilih. Mau dituliskan meta. Enggeus mah di luhur Ji. Tah ieu teras ge Passing bawah lutut sedikit tekuk kata panai di luhur. latihan gerak passing bawah nama ke dijelaskeun deui nya. Nya tuh. Mohon. Perkenaan bola kan mainnya itu. Ini isyarat renang pakai naon? Peluit. Beas. Peluit. Ya. Terus Nu kamari anu penting aya verbal ya, penting lain kata-kata. Bisa kata-kata, peluit, kemudian gerakan tubuh atau gerakan tubuh dan naon itu bisa ditunjuk mana kinestetiknya nu eta nya gerakan tubuh kinestetik ngagupayan bisa bahasa tubuh atau nama kinestetik gerakan tubuh gerakan isyarat. tubuh isyarat tubuh ya. Terus jadi verbal kata-kata ya. Terus yang kedua Pak kami itu nya contohnya cina kata-kata kumaha yang menyuruh atau kumpul kan bisa. Kandap. Hah? Ayo deh tugasna wah. Wih, Entos sakit tuh. Entos. Kandap nama kelompok kedua. Dia pilih iya tah anu ieu. Atos. Geus we lang yang terangkeun. Siap, Pak Adi mantap. Moderator. Kayak payayan geus gampang eta mah. Kun abi moderator mah. Ayo nerangkeun aya geus. Geus Pak Farid, Pak Farid. Kumaha Haji? Pak Farid moderator. Penyajian Pak Haji. Engke anu ngajawab. Parija. Hari iya share screen aku kumaha nya? Sok kurang eta tuh penyajian boleh ngejawab boleh tapi ya naon we lah. Iya saya moderator boleh. Layanan teh bisa teh ieu disimpan heula file. Oh bisa. Sok download. Tangke buka. Siap. Berarti ya di download heula. Ke halaman utama sih kan tersebut. Gandeng payayan. On-screen keluar si teh heula. Kelompok hiji seueuran pisan eta. Ieu kumaha pang jadi kada dari ieu? Pan ieu halaman utama Pak Haji. Oh gitu. Nah, ieu kelas screen eta saha eta ieu? Oh eta aduh.
Aduh. Oh, ulah atuh aya geus kitu. Maaf. Maaf. 5 menit ya, Kak. Tadi. Aduh, Pak Ali itu di kope ya ayeuna mah. Keur teu eling. Bagaimana kakak-kakak? Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Kak. Semoga selesai, Kak. Ya, selesai lah. Seselesainya, Kak. Presentasikan. Silakan mau kelompok siapa dulu yang di presentasi duluan, Kak? Wah, gila. Gegek mencet. Mantap. Mantap. Ya, silakan. Siapa yang akan menjadi moderator? Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduh tadi. Atur nuhun buat Kak Fasil, rekan-rekan semua. On cam KCP on cam. Oh iya, maaf. Sampai kelupaan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cepi, 2 Kamail, 3 Kak Ari, 4 Kak Heru. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Bentar, Kak. Tentang apa, Kak? penyajian tugas gerak berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak yang akan dipresentasikan oleh Kak Mail. Mangga Kak Mail dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Cepi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami yaitu dari kelompok 3 akan berbagi referensi inspiratif mengenai penyajian tugas gerak. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Kak Ade Heru, kemudian ada Kak Cepi, ada saya sendiri Muhammad Ismail, dan ada Kak Ari Ariana. Langsung saja ke topik pembahasan. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Guru dapat memperkenalkan isyarat tubuh atau gerak tangan sebagai tanda prosedur untuk memulai atau menyelesaikan tugas gerak. Contohnya mengangkat tangan kanan untuk memulai gerak lari misalkan. Dan 2 ketukan tangan sebagai tanda berhenti. Kemudian yang kedua atau yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran PJOK adalah tantangan yang memerlukan kreativitas dari guru agar peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal meskipun kondisi lingkungan kurang ideal. Salah satu yang bisa dilakukannya adalah pemanfaatan ruangan tertutup sebagai alternatif. Yang selanjutnya, tugas gerak dengan bantuan teknologi virtual. Yang C, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Untuk memastikan peserta didik mendengar atau melihat dengan jelas selama pembelajaran PJOK, guru harus mengadopsi berbagai strategi yang menarik perhatian, memberikan instruksi yang jelas, dan memastikan semua siswa terlibat aktif. Contohnya dengan menggunakan pengeras suara, dan yang kedua adalah mengatur posisi tempat duduk. Dan yang D, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien dalam pembelajaran PJOK sangat penting untuk menjaga perhatian peserta didik dan memastikan bahwa setiap sesi pembelajaran berlangsung dengan efektif.
Guru harus mampu menyajikan tugas gerak secara terstruktur dengan manajemen waktu yang baik agar peserta didik tidak kehilangan fokus dan tetap terlibat sepanjang sesi pembelajaran. Yang bisa dilakukan oleh guru adalah yang pertama menyusun rencana kegiatan yang terstruktur, kemudian yang kedua memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama pembagian tingkat gerak berdasarkan asesmen diagnostik dan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Urutan pengajaran yang dilakukan, kami mencontohkan dalam permainan sepak bola. Siswa dibagi ke dalam 3 kelompok. Siswa yang sudah mahir, dari bawah dulu. Siswa pemula yang baru mengenal permainan sepak bola bisa melakukan passing di pojok sebelah kiri misalkan. Kemudian siswa menengah atau yang sudah mengenal dan bisa melakukan gerakan dribble di pojokan sebelah kanan misalkan. Dan yang ketiga, siswa yang sudah mahir melakukan gerakan dribble, kemudian melakukan gerakan passing berada di tengah-tengah lapangan yang agak luas mungkin. Selanjutnya, yang nomor 2, demonstrasi tahap demi tahap. Contohnya di sini menunjukkan satu bagian gerak pada satu waktu, kemudian meminta siswa untuk menirukan gerakan tersebut. Yang kedua, setelah siswa menguasai satu tahap, guru melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga seluruh keterampilan gerak tersusun dengan baik. Yang nomor 3, isyarat dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Contoh yang pertama adalah passing bawah dalam permainan bola voli. Isyarat yang bisa digunakan, yang pertama isyarat verbal. Guru bisa menggunakan kata-kata seperti tangannya diluruskan. Kemudian isyarat visual, guru bisa dengan menunjukkan gambar atau video. Dan yang ketiga adalah isyarat nonverbal, yaitu guru langsung mempraktikkan gerakan passing bawah pada permainan bola voli tersebut. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkannya adalah pembelajaran lari cepat. Isyarat verbal, guru bisa menggunakan kata-kata seperti badan condongkan ke depan misalkan. Kemudian isyarat visual bisa dengan menunjukkan gambar atau video bagaimana orang melakukan lari cepat. Dan yang ketiga isyarat nonverbal, yaitu guru langsung memperhatikan gerakan tersebut. Mungkin pembahasan dari kelompok kami sekian, dan apabila ada yang belum mengerti, ada yang mau menambahkan, tapi tidak bertanya ya Kak Aca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah bina nuju Saryawan. Jika nuju podcast Kak Aca nih. Kakak-kakak yang lain yang mau menambahkan. Sudah sempurna, Kak. Rokok atau sempurna mah apa ya, Nak? Biasanya Kak Aca biasanya. Wih, Kak Aca muka tampilan baru. Pan abi henteu juga polisi India cenah. Jigana elek gapteh Pak Aca mah. Wajah baru juga atas dicoba. Kan Badekat Ciamisnya Pak Aca jadi potong rambut. Mohon leres udah izin. Kumis kadetong hilap. Gimana kakaknya sudah jelas nih presentasi dari kelompok 3? Jelas sekali Kak. No comment Kak, jelas. Silakan kalau sudah jelas. Wah.
Ya ditutup saja Pak Cepi, Kak Cepi silakan. Sesi kami selesai. Ya, terima kasih untuk pemaparannya Pak Farid. Kak Mail. Iya, sama-sama Kak Cepi. Apabila tidak ada yang menambahkan, mungkin sudah cukup jelas ya Kak Fasil. Terima kasih. Kita tutup presentasi dari kelompok kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya, Kak. Silakan Kak Farid. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fasil dan selamat malam. Juga selamat malam untuk semuanya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tugas sekarang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Haji Sopyan, kemudian Kak Yayan, saya sendiri, Farid, kemudian Kak Ali, Kak Nurijal, dan Kak Adiasa. Nampaknya kelompok terbanyak mungkin ya Kak. Ya, selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Kak Adiasa. Untuk Kak Adiasa dipersilahkan tempat dan waktu. Ya, terima kasih. Mungkin ini sebagai hukuman buat saya karena saya itu kesiangan. Saya penghargaan. Oh iya, penghargaan. Ya, terima kasih Pak Farid untuk waktunya. Ya, saya akan mencoba mungkin mengutarakan apa yang sudah kelompok kami diskusikan. Mulai dari yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Membuat prosedur dengan konsisten seperti menepuk tangan untuk menghentikan aktivitas siswa. Kemudian meniup fluid untuk mengumpulkan atau menarik perhatian siswa. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di dalamnya itu mengatasi lingkungan pembelajaran agar siswa merasa aman dan nyaman pada waktu pembelajaran. Dan selanjutnya, sesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi cuaca atau tema yang akan diberikan atau tema atau konten ya yang akan diberikan gitu. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar atau dan melihat. Yaitu memposisikan diri agar terlihat oleh semua siswa. Kemudian yang kedua, gunakan suara yang cukup keras dan jelas dan gunakan media pembelajaran yang menarik. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Itu buat rencana pembelajaran yang terstruktur dengan baik sehingga setiap aktivitas memiliki alokasi waktu yang jelas. Dan siapkan alat-alat dan materi sebelum pembelajaran dimulai agar waktu tidak terbuang untuk persiapan saat jam pelajaran. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu keterampilan gerak renang gaya bebas. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama pemaparan materi agar siswa paham tentang tugas gerak, kemudian simulasi gerak dengan video, kemudian pengenalan air, dilanjutkan melakukan gerakan meluncur, kemudian dilanjutkan dengan ayunan kaki, kemudian gerakan tangan, kemudian pengambilan napas, dan kombinasi keseluruhan gerak tersebut menjadi satu gerakan. Yang kedua yaitu bola voli, yaitu gerakannya itu adalah gerak dasar passing bawah. Penjelasan singkat dilanjutkan dengan demonstrasi gerakan mulai dari memperlihatkan posisi kaki, lutut yang sedikit ditekuk, tangan yang dirapatkan, dan arah pandangan mata
Kemudian pemanasan, latihan gerak passing bawah, dan pendinginan dan penutup. Yang ketiga, isyarat atau itu di dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan itu renang, gaya bebas, fluid, kemudian isyarat tubuh, kinestetik, kemudian verbal atau dengan kata-kata. Bola voli passing bawah sama, fluid, kinestetik, isyarat tubuh atau verbal dan atau kata-kata. Itu mungkin paparan dari kami, hasil kerja kelompok kami. Saya harapkan ada tanggapan supaya memperbanyak ilmu bagi kami. Silahkan. Ya, terima kasih Kak Adi yang sudah memaparkan dengan begitu jelas. Kemudian kepada kakak-kakak sekalian yang memiliki pemahaman atau akan menambahkan, dipersilahkan seluas-luasannya dengan nanti yang akan menjawab dari kelompok kami secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Mangga. Ya, silakan Kak Aca, tanggapi. Tuh kapan eta mah tidak. Mungkin ini sedikit ya dari saya. Atau kumaha nanggawe urang dikoreksi ku urang ya. Sempurna Kak, sempurna. Silakan, Ya, Kak terima Adi. kasih Kak Yana, terima kasih. Barangkali yang lainnya ada yang akan menambahkan. Ini Sudah sekelompok pasti udah banyak Kak Adi ini. kekurangan agar saling melengkapi ya. Ya siap Kak, atau Kak Pasil mau menambahkan dari yang barusan disampaikan atau yang lainnya? Untuk clue harusnya dijelaskan Kak, itu bagaimana misalkan fluid itu gunanya untuk apa? Oh, silakan Pak Sofian untuk menjelaskan ya. Ya, siap. Saya Kasih satu maaf ya. anggota. Saya satu anggota. Itu kan sudah Mungkin tahu agar gitu. lebih jelas ya. Tadi ada yang belum tersampaikan, maksudnya fluid seperti apa atau gerakan passing bawah ya seperti apa. Mangga Kak Haji sesuai dengan yang tadi kita diskusikan. Oh, langsung saja. Haji, semangat Agar Haji. semuanya mengerti Oh, sama-sama. Mari kita Farid yang mau sampaikan. menjelaskan tadi teh. Udah Kak Farid aja. Bagaimana? Yuk Pak Haji. Pak Haji. Agak enak teh. Gak usah ditanggapi. Cukup. Oh, barangkali ada yang ditanyakan, tapi sudah mengerti semuanya ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau begitu. Mantap. Kak Yayan gimana Kak Yayan? Sempurna Kak, ini soalnya kelompok saya Kak. Waduh, mantap. Ini Kalau ada kelompok ini Kak yang suka menambahkan di sini semua. Oh iya. Betul. Tapi mungkin Kak dari Adi mana Kak Adi? Biasanya Kak Adi. Kak Adi. Siap. Ya, Cukup Kak Adi. Kak Adi. Ada tanggapan apa? Atau menambahkan ya, memperjelas boleh. Sudah diserang kehadiran kelompoknya. Wah, ayah siap. Ada Kak Ade Ade. Heru. Ya, Kak Ade Heru siap. Nah, Oh, Kak Hadi dulu atau Ya, Kak Ade Heru ngoreksi. dulu ini? Untuk Kak Ade. Ya. Silakan Kak Ade Heru. oh siap. Terima kasih Kak Farid. Paling yang diisyarat pembelajaran itu yang kinestetiknya bisa nggak kalau misalkan diganti menjadi non verbal, karena di bawahnya ada verbal gitu loh. Oh iya siap. Terus kalau yang peluit gimana kalau misalkan jadi audio? Ya. Siap nanti ditambahkan. Nah, Ada lagi Kak Heru? siap Kak. Cukup. Oh, cukup 2 ya. JP Siap. ayo Terima nama. kasih untuk tambahannya kepada Kak Ade Heru. Mungkin sebagai bahan perbaikan ya dan pembelajaran untuk bersama-sama. Mungkin ada yang akan menambahkan dari kelompok satu sendiri, kelompok kita. Mangga. Kak Rijal. Kalau Saya dirasa ya. cukup, silakan. Cukup baik.
diskusi kita kemarin. Baik, Siap. baik. Terima kasih. Kalau dirasa cukup, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya mudah-mudahan semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk kedepannya dan diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak untuk kelompok yang berikutnya Kak. Ya, silakan Kak Maman. Moderator Kak Maman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin kakak-kakak semua, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama ada Kak Yana Rosdiana, kemudian ada Kak Hadiryanto, kemudian ada saya sendiri, Maman, dan Kak Andika. Mohon izin untuk mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan barusan terkait dengan penyajian tugas gerak dalam konteks PJOK. Untuk mempresentasikan, mohon kesediaannya Kak Hadiryanto. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin kepada Kak Fasil dan juga teman-teman yang lain untuk mempresentasikan dari kelompok kami yang sudah didiskusikan. Yang pertama itu adalah langsung saja, satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama adalah faktor rangsangan, artinya adalah faktor rangsangan ini sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap penetapan tanda ataupun prosedur. Faktor rangsangan ini terdiri dari intensitas atau kekuatan rangsangan sendiri itu ataupun stimulus dari materi yang disampaikan. Yang keduanya adalah daya tarik dari pembelajaran tersebut. Yang berikutnya lagi suara yang tinggi, artinya bukan membentak tapi terdengar lantang dan jelas. Yang berikutnya lagi keterbiasaan dalam proses penyampaian pembelajaran. Yang faktor berikutnya adalah faktor individu. Faktor individu di sini terdapat ada 4, cuman tidak dituliskan. Faktor individu itu adalah yang pertama minat dari si siswa itu sendiri, kedua kondisi fisik ataupun kesehatan peserta sendiri, yang ketiga adalah motivasi ketika si peserta didik itu ingin belajar. Yang keempatnya adalah kebutuhan perhatian secara personalnya. Di poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran adalah yang pertama, tidak menghadap ke arah matahari, jadi membelakangi lah. Yang berikutnya lagi, membelakangi objek yang dapat mengganggu fokus perhatian peserta didik, seperti ketika proses pembelajaran ataupun sekolah tersebut berada di seberang jalan. Nah, itu jadi membelakangi. Yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat posisi yang strategis pada saat pembelajaran. Tidak begitu panas dan tidak begitu redup, tetapi siswa itu nyaman, maksudnya ke sana. Yang keduanya, menggunakan alat bantu audiovisual seperti poster ataupun video. Yang berikutnya lagi, penggunaan waktu yang efisien. Di poin D adalah penggunaan waktu yang efisien adalah adanya kesepakatan kelas, jelasnya tujuan pembelajaran, pengaturan hari berdasarkan prioritas. Jadi si waktu itu tidak terbuang secara mubazir lah. Yang berikutnya lagi di pertanyaan kedua adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah gerak dasar seperti passing bawah,
dan gerak dasar passing atas. Yang keduanya permainan sepak bola, gerak dasar mengoper bola, gerak dasar menggiring bola. Yang ketiganya keterkaitan dengan isyarat pembelajaran dalam permainan bola voli itu menggunakan peluit, melambaikan tangan, dan menggunakan hitungan. Di yang keduanya permainan sepak bola juga sama, menggunakan peluit, melambaikan tangan, juga menggunakan hitungan. Itu kakak-kakak yang bisa kami sampaikan ataupun yang saya sampaikan dalam materi diskusi ini. Apabila ada tanggapan dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Untuk itu saya akhiri dalam penyampaian ini. Terima kasih. Waktu dikembalikan lagi kepada Kak Maman sebagai moderator. Baik, ya terima kasih Kak Hadi atas kesediaannya mempresentasikan apa yang telah kita tadi diskusikan. Baik kakak-kakak semua, silakan apabila ada yang menambahkan ataupun bertanya, dipersilahkan. Iya, silahkan Kak Arijal Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang faktor lingkungan. Kan di sini dijelaskan kalau secara visual tidak menghadap ke matahari, oke. Terus membelakangi objek misalnya di pinggir jalan sekolahnya. Yang saya mau tanyakan, gimana kalau sekolahnya itu dekat bengkel kakaknya? Di sini, di saya itu dekat bengkel. Lagi pembelajaran, lagi menjelaskan, tiba-tiba motor gaur-gaur, neng kayak gitu. Kayak suara motor Pak Cepi. Gimana R-Acking gitu Kak ya. Nah, gimana menurut kelompok kalian untuk Contoh yang bagus sih. hal tersebut agar pembelajaran kondusif guna tercapainya pembelajaran? Mungkin seperti itu dulu Kak. Mohon dijelaskan. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa Kak Arijal Zulkarnain. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan kepada Kak Yana. Dipersilakan Kak Yana untuk menjawab. Diaturkan ke Kak Hadi lagi Kak. Silahkan Kak Hadi. Iya Pak, bener ayo dibolak-balik. Baik, terima kasih Kak. Motor Cepi, itu motor Cepi lagi di bengkel. Siap, terima kasih Kak Arijal Zulkarnain atas pertanyaannya. Jadi mungkin strategi apa ya yang dilakukan ketika sekolah tersebut berdekatan dengan bengkel? Iya. Kan tadi kan secara visual mah itu mah menghadap matahari atau berbalik badan ya. Gimana kalau yang bermasalahnya itu suara Kak? Seperti itu. Bentar Kak. Siap. Baik Kak Arijal. Biar jadi solusi aja buat saya juga gitu Kak. Lagi belajar, lagi menjelaskan, tiba-tiba bengkel bersuara, kan itu mengganggu banget. Apakah harus dibawa keluar setiap hari atau harus kayak gimana itu mungkin Kak. Minta solusinya atau pendapatnya, silakan. Oke Kak, baik Kak, sedikit ya Kak akan saya sampaikan atau saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan yang Kak Arijal sampaikan. Solusinya adalah pengajaran sesama teman atau peer teaching. Pengajaran sesama teman itu artinya adalah strategi saat guru memindahkan tanggung jawab pengajaran kepada siswa. Biasanya strategi ini digunakan bersamaan dengan strategi lain, tetapi dapat dieksplorasi secara terpisah. Nah, maksud dari apa yang saya sampaikan barusan adalah proses pembelajarannya itu bisa dipindah tempatkan Kak ke tempat yang lebih jauh sedikit, semacam pembelajaran di luar kelas. Karena kalau misalkan pembelajaran di dalam lingkungan sekolah
ataupun berdekatan sekali dengan bengkel tersebut, apa yang disampaikan itu hanya akan tertangkap mungkin 50% dari materi yang disampaikan. Tetapi kalau misalkan pembelajarannya itu dibawa untuk keluar kelas, selain anak itu bisa merefresh pemikirannya, dan juga anak akan termotivasi meskipun ada berisik-berisik dari eksternalnya, anak tersebut akan mempunyai suatu proses pembelajaran atau materi tersendiri, sehingga dia mampu, anak tersebut bisa menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik gitu, Kak. Itu, Kak, yang bisa disampaikan sementara. Jadi artinya adalah perpindahan tempat, Kak, dipindah tempatnya, tidak hanya di dalam sekolah saja gitu. Bisa dilakukan di luar sekolah juga. Iya Kak, terima kasih. Ini gejalanya, jadi kemungkinan ini setiap hari pindah gitu Kak maksudnya. Kan ini bengkel juga setiap hari bukanya. Ya kalau bisa bengkelnya tutup saja dulu gitu. Tak maksud saya teh, kenapa Kak Hadi gak bikin solusi pindahin aja bengkelnya gitu Kak Hadi. Lebih efektif ditutup telinganya Kak. Gimana Kak Pasil pindahin aja sekolahnya kayak Kak. Selain guru olahraga Kak Pasil, itu guru kelas juga terganggu ke Pak Pasil. Itu gimana ya solusinya? Tiba-tiba lagi pagi-pagi lagi mengajar udah gaur-gaur motor. Ya mungkin itu ada, selain yang tadi disampaikan, ada juga kolaboratif dengan faktor lingkungan, Kak. Artinya kolaboratif dengan faktor lingkungan itu bisa disampaikan kepada komite sekolah bahwa selama proses pembelajaran minimal kawit nate buka jam 7 atau jam 9 atau setengah 10 gitu setelah istirahat gitu, karena kan keterkaitan bengkel pribadi itu tidak ada batasan waktu. Saya kira nyampe malam gak ican beres mah terus we ngegaur gitu. Jadi solusinya adalah komunikasikan dulu dengan pihak komite ataupun dengan lingkungan sekitar keterkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga faktor eksternal tidak terus-terusan ataupun tidak begitu terlalu berdampak gitu terhadap kualitas pembelajaran. Itu mungkin Kak Rizal. Siap. Insya Allah. Mangga Kak Acam. Enggak Kak Acam, enggak. Tanggapi Kak Aca, solusi. Mene gatel. Pindahkan bengkel lah. Pindahkan bengkel lah. Ya itu sangat setuju sekali apa yang sudah diungkapkan oleh Kak Hadi. Memang betul kita harus ada kerjasama dengan lingkungan, terutama kita kan ada organisasi komite di sana. Bisa juga diberikan saran kepada yang punya bengkelnya itu, kalau tidak salah ada yang namanya itu peredam suara knalpot di dalam bengkel. Kalau di AHAS itu ada gitu. Jadi ketika meskipun bukanya dari jam 6, jam 7 pagi nggak masalah kalau menggunakan peredam suara itu Kak. Peredam suara knalpot ada ya situ. Mungkin itu Kak kaitannya dengan permasalahan yang Kak Rizal mungkin bisa memberikan solusi gitu. Ya. Oke, mungkin nanti saya coba komunikasikan kalau beliaunya mau membeli alatnya gitu kan. Ini kan bengkel kampung Kak. Jangan disamakan dengan bengkel yang ada di kota besar kayak gitu Kak. Bisa jadi kalau menurut saya mah yang tadi yang kata Kak Hadi, komunikasikan dulu, tapi itu juga kalau si bengkelnya mau seperti itu. Kalau tidak mau mungkin gimana lagi? Saya rasa Kak, kalau misalkan dikomunikasikan dulu dengan pihak lingkungan ataupun komite, ketika itu mendapatkan suatu penekanan, terus bengkel tersebut tetap menolak karena itu menjadi suatu usaha. Masukan mungkin. Nanti dari pihak komite akan berbicara dengan pihak desa. Dengan pihak desa, sehingga yang menegurnya itu
bukan lagi pihak sekolah, tetapi itu sudah dikaitkan dengan ranah Pemerintah pemerintahan terkait sebenarnya. gitu. Oh Ya, iya. betul, dari pemerintah terkait. Gitu Kak, tambahannya Kak. Siap. Terima kasih solusinya Kak Hadi dan semuanya kakak-kakak. Terima Sama-sama Kak. kasih. Semoga Baik, bisa siap. memperjelas masalah yang ada di Amin. sekolah kami. Terima kasih. Baik Kak, siap Kak. Mangga dari yang lainnya. Sudah cukup atau masih ada lagi? Siap Kak Pasil, barangkali Kayaknya mau cukup Kak. menambahkan. Siap. Kak Maman, silakan Kak Maman. Baik, ya terima kasih kakak-kakak semua. Itulah yang bisa kami presentasikan, kemudian bisa kami jawab apa yang kakak-kakak tanyakan. Mudah-mudahan tukang bengkelnya nggak seperti Rizal ya, ngeyel terus. Ya, terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak hebat yang sangat luar biasa sekali yang sudah berkolaborasi di kelompoknya masing-masing, dan dengan kita berkolaborasi seperti ini kita dapat memecahkan masalah-masalah tadi ya, seperti masalah yang tadi bengkel itu yang bising. Memang itu harus berkolaborasinya itu betul menurut Kak Hadi harus dengan pihak aparat setempat ya, dengan komite. Jadi tidak bisa kita sendirian langsung melarang, karena kita itu harus tetap berkoordinasi dengan komite, dengan desa, pihak desa juga itu harus tetap berkoordinasi. Izin screen ya Kak, ini untuk yang terakhir Kak. Jadi hilang ini Kak PowerPoint-nya. Aduh. Gimana ya? Kak Cepi nuju mencetak naon menikah kuping Kak Cepi. Pasti sulinjar. Sulinjar. Tos diborong kita masuk sulinjar mah Pak. Silahkan Kak, ini tuliskan di kolom chat Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada kali ini Kak? Nah, kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lagi, yang Anda pelajari lebih dalam lagi ya Kak, dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang telah kita pelajari kali ini? Kemudian berikan alasannya. Silakan Kak, untuk ini raise hand ya Kak, untuk akan menjawab yang pertanyaan ini Kak.
Apakah ada informasi menarik Kak yang ingin lebih diperdalam lagi Kak? Silakan untuk Raisen. Gimana Kak Hadi untuk pertanyaan yang ini Kak Hadi? Penyajian tugas gerak sebentar Kak. Ya, silakan. Yang ini. Yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Baik Kak, sedikit ya Kak. Yes. Keterkaitan apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Di dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK itu yang saya ketahui Kak, ada beberapa jenis, diantaranya ada interaktif learning, cooperative learning, nah dan lain sebagainya. Nah di sini pernah saya mendengar Kak keterkaitan dengan pengajaran station teaching atau pengajaran berpangkalan. Di mana pengajaran berpangkalan itu guru mengatur lingkungan pembelajaran sehingga 2 atau lebih dari tugas yang dilakukan secara bersama di dalam ruangan yang sama. Nah, itu maksudnya seperti apa, Kak? Kan di sana itu masuknya kepada pembelajaran gerak juga gitu. Pembelajaran gerak. Silakan Kakak gimana menanggapi pertanyaan di Kak Hadi ini Kak? Apakah ada yang mau menambahkan Kak? Gimana Kak Hadi berpangkalan? Iya betul, strategi berpangkalan dalam gerak pembelajaran PJOK. Kalau tidak salah Kak Hadi, kalau strategi berpangkalan itu kan seperti diposkan ya? Ya gimana Kak? Nanti diberikan pos-pos tempat untuk bergerak kalau tidak salah ya seperti itu Kak. Jadi kalau kita itu kan ada misalkan kita akan melakukan push up ya, sit up atau squat thrust kalau tidak salah ya. Jadi dia itu di tempat-tempat yang berbeda. Misalkan di pos 1, pos 2 dan pos 3. Nah, seperti itu kalau tidak salah. Sirkuit training mungkin ya, Kak? Nah, itu sirkuit training kalau tidak salah ya. Oh, iya. Baru menyebut itu. Jadi setiap ya, soalnya saya menyampaikan hal itu keterkaitan dengan dari yang pernah saya dengar dari webinar, keterkaitan dengan itu saya belum paham gitu kan sampai sekarang. Makanya saya sampaikan di sini karena keterkaitannya juga sedang nyambung dengan pembelajaran ini, makanya diutarakan gitu Kak. Sudah ya. Terima kasih kakak-kakak. Ini sudah jam malam ya. Oh Kak Diasa silakan. Kak Diasa, gimana Kak Diasa? Ya mungkin yang tadi disebutkan itu ada stasiun atau
tugas gerak berpangkalan itu ya bisa menyambung dari buku kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Di sana ada aktivitas setiap pembelajaran itu ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan aktivitas 4 di sana. Mungkin strategi itu bisa dilakukan. Misalkan kelompok 1 mengerjakan aktivitas 1. Kemudian yang kedua mengerjakan aktivitas 2, gerakan aktivitas 2, dan yang ketiga mengerjakan aktivitas 3. Ya seperti itu. Kemudian nanti berputar seperti gitu. Iya, nanti berputar. Setelah yang kelompok 1 bisa melakukan aktivitas yang pertama, nanti mencoba ke aktivitas yang kedua. Gitu. Itu sering saya lakukan di sekolah, itu pengalaman saya gitu. Sering karena saya ingin mempusatkan pembelajaran kepada peserta didik, maka mereka itu diberi cara-cara untuk melakukan, misalkan melakukan gerakan melempar, caranya melakukannya bagaimana, silahkan kerjakan, praktekkan dengan tahapan-tahapan seperti ini. Kemudian setelah bisa aktivitas 1, nanti kalian berangkat ke aktivitas 2, sama. Saya beri kertas dengan tahapan-tahapannya. Kerjakan, lakukan kembali sampai semuanya bisa melakukan dengan tahapan-tahapan tersebut. Mungkin itu Kak, sedikit. Oke, baik. Terima kasih Kak Adiasa. Jadi membuka wawasan ini. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah nanti saya coba terapkan di sekolah, karena sampai sekarang saya belum pernah memberikan pengajaran seperti itu. Terima kasih Kak Adiasa, Kak Fasilitator, Kak Mail juga terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Ya. Kembali lagi ya Kak, untuk materi kali ini adalah pembelajaran yang efektif. Jadi perlu diketahui ya Kak, pembelajaran efektif itu yang pertama itu yang harus kita tanamkan itu peserta harus fokus terhadap kita. Itu yang paling utama gitu ya Kak. Jadi sebelum kita memberikan pelajaran, peserta itu yang pertama itu harus tetap fokus kepada kita. Nah, setelah peserta semuanya fokus, baru kita memberikan instruksi atau perintah yang jelas. Karena percuma kalau kita memberikan instruksi atau perintah, sedangkan peserta didik tidak fokus, kita proses pembelajaran yang kita berikan itu tidak akan masuk kepada peserta didik. Maka dari itu, fokuskan dulu pusat perhatiannya kepada kita, kemudian memberikan instruksi yang jelas, yang dapat dipahami oleh peserta didik, baru kita berikan konten-konten yang menarik, yang dapat dipahami oleh peserta didik, konten-kontennya itu. Agar peserta didik itu mendapatkan pengalaman yang bermakna ya. Dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan efektif. Maka, seperti itu Kak untuk pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan pembelajaran yang efektif, yang bermakna, yang berharga kepada para peserta didik kita Kak nantinya. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa konsisten. Nah, konsistensi inilah yang harus kita tetap jalankan dalam proses pembelajaran yang efektif. Terima kasih kakak-kakak hebat. Untuk mengakhiri sesi kali ini, silakan untuk memimpin berdoa bersama. Dipimpin oleh siapa Kak? Silakan. Saya Kak Ade. Silakan Kak Ade. Siap. Ya, untuk mengakhiri sesi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak Ade. Silakan untuk sesi foto bersama. Kak Mail untuk mengambil foto, dan siapa yang pengarah gaya sekarang Kak? Kak Ali. Siap. Kak Ali gayanya lah, Kak Ali gayanya gimana Kak Ali? Itu udah ada Kak Hadi, itu gayanya seperti itu tuh udah. Silakan untuk on cam dulu Kak untuk pengambilan foto Kak. Silakan gayanya. Nah, yuk. Aduh, miluan atuh lah. Siap. Yuk, siap.
Sudah Sudah, Kak Maya? Samuel. Asalila. Dah. Oh, sudah siap. Terima kasih Kak. Silakan apabila ingin live duluan silakan Kak. Ya. Waalaikumsalam. Selebrasi na eta kamari Messi Glad. Setuju.